Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang koloid dari kelompok 2 yang beranggotakan Rianti Susilawati, saya sendiri Agung Kurnia, dan Sinta Nuraisa. Materi pertama akan disampaikan oleh Rianti Susilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel zat ini berukuran koloid dan tersebar merata dalam zat tersebut. Ukuran koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Lanjut. Perbandingan antara sifat larutan, koloid, dan suspensi. Sifat larutan ada satu fase, pada koloid dua fase, suspensi dua fase. Pada larutan stabil, koloid sifatnya sifat mengendap, sedangkan suspensi mudah mengendap. Pada larutan tidak dapat disaring, pada koloid dapat disaring dengan penyaring ultra, sedangkan pada suspensi dapat disaring. Pada larutan homogen, pada koloid tampak homogen, sedangkan pada suspensi heterogen. Kalau larutan ukuran partikel kurang dari 1 nanometer, pada koloid ukuran 1 sampai 100 nanometer, pada suspensi ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Pada larutan sistem dispersi molekul, pada koloid sistem dispersi padatan halus, pada suspensi sistem dispersi padatan kasar. Contohnya larutan gula, larutan air laut. Kalau pada koloid contohnya sabun dan susu. Pada suspensi contohnya campuran air dan pasir. Selanjutnya jenis koloid. Lanjut. Jenis koloid. Jenis koloid, 1 aerosol atau padatan, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, sedangkan contohnya asap, debu. Pada sol atau sol padatan, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya padat, contohnya kaca berwarna. Pada koloid, emulsi, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair, contohnya susu, santan, krim, lotion. Pada aerosol atau cair, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas, contohnya kabut dan awan. Jenis koloid, emulsi padat, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, contohnya keju, mentega, dan mutiara. Jenis koloid, buih atau busa, fase terdispersinya padat, contohnya krim, kocok, busa, sabun. Pada jenis koloid busa padat, fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat, contohnya karet, busa, batu apung. Sifat koloid. Efek tindal. Efek tindal adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Efek tindal merupakan suatu bentuk sifat optik yang dimiliki oleh sistem koloid. Pada tahun 1869, Tindal menemukan bahwa apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan tampak. Tetapi apabila berkas cahaya yang sama dilewatkan pada larutan sejati, berkas cahaya tadi tidak akan tampak. Singkat kata, efek tindal merupakan efek penghamburan cahaya oleh sistem koloid. Di sini terdapat contoh larutan A. Contohnya larutan A itu larutan gula tidak dapat menghamburkan cahaya, sedangkan yang B air santan itu dapat menghamburkan cahaya. Itu juga masih sama contoh dari efek tindal. Selanjutnya gerak Brown atau gerak acak. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu, atau gerak acak atau tidak beraturan. Jika kita amati koloid di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk jejak. Nah, pergerakan jejak ini yang dinamakan gerak Brown. Partikel-partikel suatu zat senantiasa bergerak. Gerakan tersebut dapat bersifat acak seperti pada zat cair dan gas, yang dinamakan gerak Brown. Sedangkan pada zat padat hanya beroscilasi di tempat atau tidak termasuk gerak Brown. Di sini ada contoh gerak Brown.
Ini contohnya itu contoh dari graf buron seperti itu. Selanjutnya elektroforesis. Elektroforesis adalah gerakan partikel koroid karena pengaruh medan listrik. Di sini ada contoh, itu simbol listrik ada kutub negatif dan kutub positif. Terlihat kalau yang noktah merah itu ion-ion negatif, kalau yang berwarna kuning itu ion positif. Yang berwarna Selanjutnya adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lain sehingga partikel koloid bermuatan. Di sini bisa dilihat ada muatan negatif pada Cl dan muatan positif pada hidrogen. Selanjutnya koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Selanjutnya, dialisis. Dialisis ialah proses penghilangan ion-ion yang mengganggu kestabilan koloid dengan cara penyaringan. Di sini ada contohnya proses dialisis seperti pada gambar. Jadi kalau yang dialisis ion-ionnya dihilangkan karena mengganggu kestabilan koloidnya. Selanjutnya koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu koloid yang ditambahkan pada koloid lain agar diperoleh koloid yang stabil, tapi tidak menyebabkan koagulasi karena melapisi partikel koloid sehingga melindungi muatan koloid. Mungkin selanjutnya pembuatan koloid dilanjutkan oleh rekan. Pembuatan koloid. Partikel halus larutan sampai partikel koloid, partikel kasar atau suspensi. Di sini ada kondensasi, mengubah partikel halus menjadi partikel koloid. 1. Hidrolisis, 2. Redoks, 3. Dekomposisi, 4. Pengertian pelarut. Dan semua reaksi yang bahan bakunya berupa larutan. Dispersi, mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid. Yang 1. Busur Bredig, 2. Peptisasi, 3. Mekanik atau digiling. 1. Cara kondensasi adalah penggabungan partikel halus menjadi partikel yang berbentuk koloid. Pembanding proses ini akan mengumpulkan ion larutan menjadi koloid. Penggantian pelarut. Cara membuat koloid dengan mengganti zat. Pengembunan uap. Uap raksa dialirkan melalui air dingin sehingga membentuk sol raksa. Reaksi pengendapan. 2 larutan yang mengandung larutan elektrolit dicampurkan sehingga menghasilkan endapan berukuran koloid. Ini ada reaksi redoks, 2HS ditambah SO menghasilkan H2O tambah 3S. Penghidrolisis, FeCl direaksikan dengan 3H2O menghasilkan FeOH ditambah 3HCl. Dekomposisi rangkap, AgNO3 direaksikan dengan 3HCl menghasilkan AgCl tambah H2NO3. Reaksi penggambaran untuk membuat koloid garam yang sukar larut. AgNO3 direaksikan dengan NaCl menghasilkan AgCl ditambah NaNO3. Dispersi adalah memecah partikel kasar menjadi partikel koloid. 1. Cara mekanik partikel kasar digerus sampai tingkat kehalusan tertentu, lalu didispersikan ke medium. Ekstraksi membuat sol belerang. Yang kedua, cara peptisasi, endapan dipecah dengan zat pemecah menjadi partikel koloid. Ekstraksi agar dipeptisasi dengan air. Yang ketiga, cara busur Bredig, elektrodispersi, hanya untuk membuat sol logam. Proses logam dicelupkan ke dalam medium dispersi,
Kedua, ujung elektroda dialiri listrik. 3. Hingga uap logam yang ditimbul akan terdispersi ke medium dan mengalami kondensasi menjadi koloid. 4. Cara homogenisasi dipakai untuk membuat emulsi. Contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari, yaitu susu, mayonnaise, agar-agar, selai, sabun, santan, dan lain-lain. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apakah ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenjen Jainal Mutakin. Izin bertanya, bagaimana gerak Brown bisa terjadi? Ya, yang lain ada mau tanyakan lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Pajia. Izin bertanya, sebutkan contoh efek Tyndall di kehidupan sehari-hari. Makasih. Oke, terima kasih yang udah bertanya. Saya coba menjawab yang pertanyaan bagaimana gerak Brown bisa terjadi. Nah, di sini apabila partikel koloid diamati di bawah mikroskop pada pembesaran yang tinggi atau dengan mikroskop ultra, maka akan terlihat partikel koloid yang bergerak terus-menerus dengan arah yang acak. Seperti kayak tadi ada contoh yang digambar itu yang zigzag. Itu sebenarnya bergerak-gerak, ada gambar zigzag. Nah, itu yang tidak beraturannya itu disebut yang Brown itu, yang gerak Brown itu yang pergerakan si partikel yang zigzag seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Halo, apakah bisa dipahami jawaban dari saya? Bisa. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Iya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Dalam kehidupan sehari-hari, efek timbal dapat kita amati, yaitu sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berasap dan berdebu, sorot lampu mobil pada malam yang berkabut berkas sinar matahari melalui celah daun pohon-pohon pada pagi hari yang berkabut. Dapat dipahami? Ya, makasih. Jika sudah, terima kasih kepada kelompok 8 yang telah memperhatikan dan bertanya juga. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.